Hai semuanya, kembali bersama kami di Go Production. Oke. Dan di bahasan kali ini kita akan memulai konten baru, yaitu obral, tapi dalam bentuk podcast. Soalnya kita sedang di rumah aja, ya gak? Iya. Ya, di sini kita udah Setelah terhubung. sekian lama kita vakum. Ya, itu setelah sekian lama kita vakum, hampir setahun ya bro ya. Iya. Ya, hampir setahun kita vakum soalnya apa? Baik. Kita udah lulus sih. Udah masuk kuliah, jadi sibuk dengan kampusnya masing-masing. Dan sekarang kami ya. Dan sekarang kita dipersatukan oleh virus. Jadi belum bisa ketemu Iya, video nih. Belum bisa Pakai bertemu. suara dari rumah masing-masing. Iya betul. Kita namanya sedang kayak gini ya, harus mengikuti pemerintah lah ya. Walaupun pemerintah sekarang lagi disalah-salahin. Nah, padahal agak nggak semuanya salah sih ya. Iya. Rakyatnya juga banyak yang ngeyel. Ya makanya gitu kan. Lo Mas Kiki masih benak-benak mic nih. Iya. Oke, kita mulai dari tanggapan kalian soal virus-virus ini dan apa sih dampak dari kegiatan sehari-hari gitu. Dimulai dari Yosa dulu, monggo Mas. Corona ini ya dampaknya besar banget. Nggak bisa ngapel ya? Tahu aja. Selain itu juga banyak kegiatan yang biasanya harus dilakuin di luar, di rumah. Gimana itu coba? Jadi kayak nggak bisa keluar lagi. Bukan cuma pelajar yang dirugiin sebenarnya. Terutama orang yang kerja itu banyak yang dirugiin karena sebagian mereka harus berhenti dari pekerjaannya. Banyaklah dukanya dari virus made in China ini. Made in China dong. Iya sih. Terus dampak bagi Mas Yosa sendiri. Waduh Mas Yosa. Dampak untuk Yosa sendiri itu apa yang paling kerasa gitu? Besar Mas. Dampaknya lebih besar dari harapan. Aduh. Oke. Tadi kan kita sebenarnya udah menginjak ke perkuliahan ya, udah masuk semester 2. Iya. Ya, kami ini. Terus berarti kelasnya online ya? Iya. Nah, gimana kelas online tuh rasanya gimana? Kelas online tuh bukannya mempermudah, tapi malah jamnya lebih banyak dari kuliah biasa. Ya. Tugasnya juga lebih berat sih. Tapi ya mau gimana lagi? Universitas juga ditutup. Iya sih. Bro Kiki, waduh. Gimana nih lama gak jumpa walaupun satu kampus? Iya, gimana? Itu gimana tanggapan Bro Kiki tentang ya virus yang menyebar di lingkungan kita lah ya? Ya, made in China ya. Ya, made in China, bisa dikatakan begitu. Oh, dampaknya pada saya ya ada sangu Mas. Apa? Gak ada sangu. Oh, uang saku. Oh iya itu. Iya sih salah satunya sih. YouTubean, game, kuota habis, gak ada uang sangu ya. Jadi sebenarnya kita tuh semua jadi UDP. Apa itu?
ora duwe penghasilan Orang duit penghasilan. atau nggak punya penghasilan Ah, bahasa bener sih. Indonesianya. Iya, iya. Bagi teman-teman yang mahasiswa yang mungkin terkendala, maksudnya kayak eh, udah belum pada penghasilan, ada virus juga. Ya, itu masalahnya itu. Jadi orang Iya. ODP kan. Ini nggak asik banget sih obrolannya ya. Susah banget teman-teman buat ngobrol di sini. Sekarang menurutku sendiri ya teman-teman semua. Jadi kayak menurutku tuh virus ini adalah kayak bencana ya. Bisa dikatakan bencana ya bro ya. Bisa Kayak kejadian yang luar biasa yang terjadi di hampir seluruh dunia ya teman-teman. Jadi kayak semua itu berdampak ya. Kayak mungkin di perekonomian mungkin atau di kesejahteraan atau apapun itu pasti berdampak dan kami sendiri sebagai mahasiswa ya, dan kalian juga mungkin mahasiswa pasti merasakan kuliah di rumah itu tidak mengasyikan sama sekali. Iya. Soalnya tugasnya lebih banyak daripada pertemuan di kuliah biasa. Iya. Iya betul. Terus sekarang yang kelas entah itu kelas 3, kelas 6, SMP atau SMA, mereka punya jalur sendiri dalam kelulusannya. Oh iya bener ya. Jadi kayak mereka dikasih kemudahan. Dapat Dan giveaway dari pemerintah. Giveaway. Waduh. Iya. Parah sih. lulus lewat jalur virus. Ya. Dan angkatan kami menyebutnya bukan ras kami. Waduh, bukan kasta kami ya, Dek. Tanpa ujian nasional. Iya. Oke. Yang penting sabar. Betul sih. Ngomongin soal stay di rumah, berarti pasti kalian kegiatan di luar pasti terganggu ya. Berarti kan kalian harus stay di rumah. Nah, cara mengatasi kegabutan yang kalian rasakan tuh gimana? Video. Mudah mas. Gimana caranya? Yuk Mas Yosa dulu, monggo Mas Bro Yosa, Mas Bro dong. Banyak yang bisa kita lakuin di rumah. Asik, contohnya, kasih contoh bro. Lebih banyak tidur. Oke. Nah itu cuma walaupun cuma tiduran tapi juga capek. Jelas. Entah kenapa itu. Ada lagi Mas? Selain itu kita juga bisa. Nah kita juga harus berjemur tiap jam 10 pagi. Oke, gitu. Katanya bisa membunuh kuman. Katanya mitos juga, itu gimana? Iya, katanya. Ya paling enggak ya buat ngisi waktu-waktu luang. Tuh, lanjut. Terus Mas, terus ke rasa jeda. Nah, kalau bisa WA-an juga, bisa ngobrol. Walaupun nggak ada yang WA, itu yang Kasihan penting sih. aktif aja di media sosial. Oke. Udah. Dari Kiki, monggo bro Kiki. Ya, gimana? Kegiatan apa yang untuk mengisi waktu kegabutan kamu atau bagikan tips buat teman-teman semua yang mendengar ini biar bisa melakukan kegiatan dikala sedang gabut? Membantu orang tua. Waduh, mulia sekali. Lanjut. Nah, Main game. video callan. Aduh, yang punya pacar sih gampang. video call. Video call tugas. Itu Zoom. Dan lain-lain. Waduh. 50%-nya tidur. Memang tidur adalah cara mengisi waktu terbaik. Oke, emang iya sih. Iya. Kalau menurut masnya gimana? Waduh, menurut masnya. Wah, menurutku ya. Menurutku tuh banyak yang bisa dilakuin ketika gabut kayak gini ya. Pertama ya pasti membantu orang tua itu tugas yang sangat mulia ya. Tapi kadang-kadang juga waktu kuliah itu itu kok kayak iki ya, susah itu. Nah itu Iya kan, masalah-masalah yang sering terjadi itu kayak di Paidu.
dicurigai. Ada memang bener-bener nugasnya, masya Allah sekali ya. Ya itu. Iya. Yang kedua Sekarang juga banyak itu apa? lali omong. Aduh, yang kedua pasti tetap stay kreatif ya teman-teman. Kayak ya mungkin hobi yang biasanya nggak ada waktu dikerjakan sekarang ada waktu banyak toh. Mungkin Iya, misalnya buat video kayak gini nih, walaupun kita juga agak susah nih soalnya chatnya agak pending voice-nya agak pending dikit, nggak real time. Terus kayak main game, mungkin kalau teman-teman semua yang punya gamenya cuma di PC yang harus main saat stay di rumah, ya itu cocok buat kalian. Kalian juga punya PlayStation atau apa ya, Xbox. Itu bisa juga dimainin. Soalnya kan kalau biasanya kalau misalnya baru keluar nggak bisa main kan, masa harus dibawa-bawa sama TV-nya kan susah ya. Iya. Hanya pas Kecuali liburan atau akhir pekan. kecuali Nah, punya sekarang Nintendo itu nggak tiap apa-apa. hari tuh main Betul. Terus sampai bosan. terus yang pasti apa ya? Tetap bernafas aja sih. Itu penting itu. Ya itu sangat penting kan. Ini gak lucu Hidup jadinya. tanpa bernafas nggak ada gunanya. Jadi gak lucu ngejokes kayak gini. Gak ada lucu-lucunya. Nah, terus Oh iya. apa? Monggo. Tentang virus COVID-19. Oke, Corona kembali ini. kembali ke virus COVID-19. Monggo Mas. Ya, corona. Nah, ada kabar simpang siur kalau virus ini bukan virus asli. Nah, terus? Itu gimana? Katanya virus buatan. Bahkan di film aja juga pernah dibahas sebelum virus ini. Waduh, ini bahasan cukup berat ya tuh. Iki ada jawaban Ki? Ki? Gimana itu? Ki, woi, hilang bocah. Jadi ini gimana? Virus corona ini kan pernah ada di serial drama Korea. Oke, Nah itu kan dibuatnya jauh sebelum corona ini booming. Nah ada kemungkinan kalau virus ini emang dibuat seperti yang di drama Korea itu. Asik. Apa iya ya? Ada judulnya bro, mungkin bisa diteliti lagi. Lali. Aduh lali, waduh mah lali. Nggak, tapi kebanyakan orang udah tahu yang penggemar itu. Langsung mau keturunan lagi. Kok iso? Padahal kowe nyekel headset. Ya, aku pakai jadi ngantuk. Astaga. Itu Suaranya enak. suaraku enak oh. Iya sih agak gomek kak ya. Penggantar tidur. Jadi teman-teman semua nih, kendala kita kalau online juga kayak masa kayak obrolan online susah ya kayak gini teman-teman. Iya. Kondisi Iya itu. Cek dah kak feedback. Jadi kalau menurut dari sumber yang aku dapat itu cukup terpercaya. Dosenku dia adalah salah satu peneliti virus ini. Itu katanya kan virus itu adanya cuma di hewan sebenarnya. Terus kalau menular ke manusia itu nggak ada kasus seperti itu sebelumnya. Jadi kayak misalnya hewan terinfeksi corona itu kayak ayam di Indonesia misalnya ayam terkena corona itu kita pegang nggak apa-apa, nggak bisa nular ke waktu itu belum bisa waktu itu saat itu masih belum ada kasus yang menular ke manusia. Nah terus dugaan pertama itu mungkin dari hewan yang terkena virus itu terus dimakan sama manusia, itu dugaan pertama. Jadi virus itu ditemukan di unggas, di kelelawar,
Itu jauh sebelum corona ini menyebar di manusia. Terus indikasi pertama itu katanya karena manusianya itu makan dari hewan yang terkena virus itu. Jadi dia bisa masuk ke tubuh manusia. Itu bisa terjadi. Nah, itu mungkin terjadi. Jadi, yang kedua itu emang senjata dibuat khusus buat itu perang. Iya. Dengar itu. Iya. Terus emang dimasukin ke orang. Terus nyebar. Kayak uji coba baru jatuhnya. Nah itu. Ini buat teman-teman semua yang pasti ini adalah obrolan yang kita juga belum tahu kebenarannya. Itu jangan percaya 100% lah ya. Karena percaya 100% pada kami itu Tuhan kalian ada 4 berarti. Santai. Ini Kiki masih mute. Oke teman-teman, Kiki tetap Kiki tetap terhubung, cuma dia mute soalnya dia perbaiki itu punya headset kresek. Susahnya ini. Iya sih. Ya kita main game aja besok. Next segmen kita main game tebak gambar aja, Pak ya. Iya. Enggak, main gampang. Online atau tebak gambar-gambarnya? Online lah. Suaraku nongkrong enak oh. Oh ya dulu ya. Cek sound. Recordnya aku pengen nih. Ayo kewengen iya oke tak WA itu mantan jam piro tak takon. Ya kita masuk ke segmen yang mungkin bukan segmen sih, masuk ke cerita yang cukup itu ya. Ini buat teman-teman semua pasti ditinggal sama pacarnya pulang kampung atau gimana atau mungkin pacarnya beda desa, nggak bisa ngapel soalnya diisolasi desanya. Desa kota sekarang juga diisolasi. Nah itu. Kalau bukan warga sekitar atau warga dari penduduk situ susah kalau masuk. Nah itu susah. Kayak ngurus. Dan kasiannya gimana? Apa? Kasiannya disemprot desinfektan ya. Iya. Jadi buat teman-teman walaupun kayaknya rumahnya deket tapi kerasa jauh soalnya ya terbatas, terhalangi oleh warga yang sedang peduli dengan COVID-19 ini. COVID-19. Iya. Untuk teman-teman yang masih di luar kota, kalau bisa jangan pulang dulu. Bukannya menghalangi untuk ketemu, tapi hanya menjaga asik supaya virus itu tidak tersebar. Walau mungkin kalian tidak terkena virus, tapi ntar kalau sampai di kampung halaman, orang-orang sekitar pasti bakal mempersalahkan kamu yang pulang kampung. Iya, kayak kita dari kota yang banyak terjangkit tersebut. Betul. Jadi kayak mungkin kalian di sini sehat. Misalnya kalian di perantauan, misalnya kalian ngerantau ke Jogja buat kuliah. Pas di Jogja sehat-sehat aja. Terus kalian ingin pulang. Pas sampai rumah bisa aja kalian tuh membawa virus yang sebenarnya itu bisa terjangkit, bisa menular kapanpun, dimanapun, dan kita nggak tahu gitu loh. Mungkin nggak ada gejala-gejalanya juga. Mungkin kita masih merasa sehat gitu. Tahu-tahu bawa virus gitu kan. Masalahnya di situ sih. Jadi kak untuk saat ini mungkin tetap stay aja di kosnya mungkin, atau stay aja di kontrakan, nggak usah pulang kampung dulu sampai pemerintah benar-benar nyatakan kalau udah safe, aman. Dan juga dari sekian kasus orang-orang yang udah pulang kampung, mereka langsung jadi ODP. Mereka harus diisolasi, nggak boleh kemana-mana. Nah itu malah lebih susah. Ya, tapi polemik gitu. Lanjut. Terus, udah gitu, terus masih jadi omongan orang-orang. Lebih menyakitkan. Iya sih, tapi ya kalau aku dari sudut pandang yang mereka yang merantau nih, misalnya nih,
Iya. Dari sudut planet yang perantau kan ya, kalau di perantauan mungkin kalau cuma stay di kos aja pasti pengeluarannya lebih banyak daripada dia mungkin kuliah atau kerja mungkin ya. Kayak Iya. misalnya kalau di kuliah kan dia bisa ada kegiatan, jadi gak cuma makan doang. Listrik juga gak Iya, mahal-mahal benar. banget. Soalnya kalau kita tahu sendiri lah kalau kuliah online pasti laptop stay hidup kan. Iya. Ya gak cuma laptop, pasti ada lampu juga, pasti ada mungkin kuota. Itu kan lebih boros jatuhnya. Itu gimana coba? Ya mau nggak mau ya harus pulang. Nah itu karena Kan gak boleh juga pulang. bisa ketemu dengan keluarga. Ini gimana sih ini pendapat gak dipertahanin nih? Ini podcast gak jelas banget teman-teman, jadi ya buat kalian udah dengerin sampai menit ke ini ya terima kasih kalian sudah membuang-buang kuota Anda. Kalian juga stay di rumah Mm-mm. dan mendengarkan kami apa ini? Dalam hati kalian mesti bilang apa sih goblok? Gak jelas banget ya. Ya emang gak jelas. Tapi kalian nonton sampai menit ini berarti kalian jelas. Nah, kalian berarti orang-orang yang gabut. Wah, ya pasti orang-orang gabut Terima ya. kasih yang udah menonton. Oke, kita di obrolan sekitar 20 menit ini gak ada faedahnya sama sekali. Jadi buat teman-teman semua yang udah dengerin sampai menit ini, kalian telah membuang kuota kalian. Soalnya ini adalah podcast pertama kami yang sebenarnya kami juga belum persiapan. Ya maksudnya podcast selanjutnya mungkin di podcast selanjutnya bisa lebih apa ya aktif lagi, soalnya teman-teman kita record ini jam 10 malam lebih jam 11 malam. Jadi kayak pasti kami udah kegiatan banyak di rumah, ngantuk. Jadi buat teman-teman semua yang udah dengerin sampai detik ini mungkin kami juga baru mencoba. Kami juga baru men-tes jaringan juga di sini, banyak ternyata masih ada disconnect dikit. Jadi suaranya mungkin ada yang kurang jelas. Selesai boy. Oh ya Allah, kok baru masuk udah tahu udah selesai deh. Aku turun dulu. Ya. Terima kasih yang udah mendengarkan kami. Tutup Mas. Ya sampai di sini podcast dari kami. Iya. Nantikan podcast selanjutnya. Oke, mungkin tambah game juga ya. Iya, mungkin ada yang lain-lain. Podcast ini buat nyoba dulu. Walaupun nggak penting sama sekali dari awal. Kita sebenarnya masih mencoba. Kalau di-upload hasilnya kayak apa? Ya udah nanti kita lihat aja. Oke, terima kasih yang menonton dan see you next video. Bye.